Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu dunia roh. Dari tema ini kemudian dikembangkan menjadi judul-judul, dan kebetulan yang akan saya sampaikan saat ini masih kaitan dengan minggu yang lalu, pekerjaan dari roh pemecah. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan mewaspadai pekerjaan roh pemecah. Nah, hari ini yang akan kita kupas adalah ciri-ciri gereja sudah dimasuki oleh roh pemecah. Nah, sebelum kita kupas, terlebih dulu kita akan berdoa. Apalagi ini menyingkapkan pekerjaan setan, doa kita harus lebih kencang lagi. Oke, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap menyertai kami, memimpin, membimbing kami, karena Engkau adalah Guru Agung yang kami cintai. Engkau sudah memimpin kami pada minggu yang lalu, sehingga kami bisa belajar tentang manipulasi penyesatan iblis, manipulasi pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam merusak pekerjaan Tuhan, merusak kesatuan jemaat-Mu. Hari ini kami kembali akan melanjutkan ciri-ciri gereja ada pekerjaan roh pemecah di dalamnya. Supaya kami belajar bahwa kami dihadapkan pada satu kenyataan. Sesuatu yang tidak kelihatan supaya disingkapkan agar tampak di permukaan. Setelah itu kami bisa tahu apa tindakan kami selanjutnya. Engkau lindungi kami, proteksi kami. Dan kami tahu ketika iblis kebobrokannya, keburukan, kejahatannya akan disingkapkan. Iblis tadi pasti tidak akan senang. Maka iblis pasti akan melakukan serangan balik. Maka kami berdoa, kami proteksi, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini maupun seluruh jemaat dimanapun mereka berada, agar mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, hatinya dilembutkan untuk menerima kebenaran yang keras ini. Supaya kami sadar bahwa yang kami hadapi adalah musuh yang mengerikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat kembali tema yang kita kupas dengan judulnya. Tema dan judul. Di dalam khotbah, saya sudah sering sampaikan, di dalam ilmu homiletik itu dibedakan antara tema dengan judul. Tapi sekarang kan hamba-hamba Tuhan tidak membedakan tema dengan judul. Seringkali mereka kacau, di mana tema, di mana judul. Sehingga seringkali yang dimunculkan sebenarnya adalah judul, tapi dijadikan tema. Tema khotbah saya hari ini, begini. Padahal itu maksudnya adalah judul. Sehingga nggak bisa bedakan. Tapi kalau orang yang pernah duduk di bangku sekolah teologi yang resmi, pasti bisa bedakan. Nah, kebetulan saya dosen teologi. Salah satu mata kuliah yang pernah saya ajarkan itu adalah homiletika, ilmu berkhotbah. Sehingga saya ajarkan, ini loh tema, ini loh judul. Nah, tema yang akan kita kupas adalah dunia roh. Kenapa saya kasih angka 2 di belakang? Adanya dunia roh sesi yang kedua. Sedangkan judulnya adalah menyingkapkan pekerjaan roh pemecah. Pada minggu lalu kita sudah belajar judul mewaspadai pekerjaan roh pemecah. Nah, hari ini kita akan belajar adalah menyingkapkan pekerjaan roh pemecah itu seperti apa. Pada pertemuan minggu yang lalu, saya sudah ungkapkan bahwa untuk mendeteksi pekerjaan iblis itu nggak mudah, sangat-sangat sulit. Maka kita akan coba lihat resume sesi sebelumnya, agar sesi ini bisa kita lanjutkan atau bisa nyambung lah dengan sesi ini. Secara prinsip, roh itu ada 4 macam dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ini pengulangan pada minggu yang lalu. Ada Allah. Nah, Allah ini menjadi sumber dari segalanya. Ada yang pernah bertanya, Pak Nathan, apakah Tuhan menciptakan iblis? Tentu, di dalam Alkitab menjelaskan Tuhan tidak menciptakan iblis. Berarti, dalam konteks tertentu yang namanya evolusi,
teori evolusinya Charles Darwin berlaku secara materi. Oke, perubahan. Tapi secara rohani ini juga bisa terjadi. Lalu dari mana malaikat iblis itu ada kalau Tuhan ciptakan? Karena kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, mereka dari mana? Nah, kalau Tuhan ciptakan iblis, jadi aneh. Sudah tahu makhluk jahat Tuhan ciptakan. Kenapa? Sehingga makhluk jahat ini menghancurkan, merusak, membuat kacau dunia. Sehingga manusia konflik satu dengan. Makanya disebut, iblis itu disebut roh jahat. Maka kalau ada kejahatan-kejahatan di dunia, pasti ada pekerjaan dari roh jahat itu. Oke? Nah, kita lihat dulu roh yang selanjutnya. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Kita coba belajar dulu dari manusia. Manusia ada roh. Nah, apakah roh manusia ciptaan Tuhan? Oh yes, ya. Dan itu terjadi ketika Allah menciptakan manusia pertama, menciptakan Adam. Ketika menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, Allah hanya berfirman. Ketika menciptakan semua hewan di dunia, Allah hanya dengan berfirman, jadilah segala hewan, maka seluruh dari tanah itu bermunculan berbagai macam makhluk hidup. Lalu menciptakan burung-burung di udara, sama. Ciptakan makhluk di laut, sama. Tapi ketika menciptakan manusia berbeda. Allah menggunakan kedua tangannya untuk menciptakan manusia. Jadi semacam postur tubuh manusia dibentuk dari tanah liat. Karena saat itu ada embun, lalu tanah itu agak lembab. Lalu Tuhan buat seperti seorang anak kecil membentuk postur boneka-boneka. Nah, sama seperti itu. Jadi Allah sudah bentuk satu postur tubuh cukup tinggi besar, yang akhirnya kita sebut Adam, nenek moyang kita. Nah, tapi setelah dibentuk, itu tetap materi. Tanah liat yang nggak ada kehidupan. Nah, setelah itu lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung tanah liat ini, sehingga dia tiba-tiba berubah total. Jadi tanah liat akhirnya menjadi timbul daging. Dan lalu mulai ada kehidupan. Menghembuskan, narik nafas, menghembuskan nafas. Nah, pada saat Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, saat itulah Allah masukkan dua unsur. Ada jiwa dan ada roh di dalam tubuhnya. Nah, roh ini yang menghidupkan tubuh. Sehingga Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Berarti Allah yang memasukkan roh itu kepada manusia. Nah, apakah Allah ambil roh itu dari dunia luar dimasukkan ke dalam tubuh Adam? Saya yakin enggak. Karena saat itu Allah bisa ciptakan. Berarti Allah yang menciptakan rohnya manusia. Nah, dari berangkat sini lalu kita belajar malaikat. Malaikat diciptakan enggak? Seharusnya diciptakan. Karena malaikat itu makhluk yang melayani Tuhan. Yang Tuhan ciptakan. Sama seperti manusia diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Segala yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sama juga malaikat diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Nah, kalau malaikat diciptakan Tuhan, lalu bagaimana dengan iblis? Nah, disinilah teori evolusi rohani itu bekerja. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia, tapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Itu yang disebut free will. Jadi makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan tidak jadikan robot, dikendalikan sesuai dengan keinginan Tuhan, diprogram. Ternyata enggak. Zaman sekarang, Bapak Ibu yang saya kasih, teknologi juga bekerja sangat canggih. Mulai zaman AI. Mereka itu yang bekerja di dunia AI itu sampai takut loh untuk melanjutkan program-program penelitian mereka. Misalnya robot. Ternyata robot yang diciptakan semakin canggih, akhirnya lama-lama robot itu bisa bertindak, mengambil keputusan. Kebayang nggak? Bukan diprogram lagi loh, terus berkembang loh. Suatu hari mungkin robot yang tidak diprogramkan untuk membunuh orang, tiba-tiba angkat senapan tembak kiri kanan. Itu robot akhirnya menjadi makhluk hidup. Karena dia bisa berkembang terus, Bapak. Mengerikan AI itu. Sampai ahli AI saja ngeri membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, karena itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah memberikan kebebasan juga kepada malaikat. Sehingga malaikat yang di sorga itu sekelompok merasa kami ada kekuatan. Lalu ingin lakukan kudeta kepada Tuhan.
Nah, malaikat yang ingin kudeta di sorga, ingin menguasai sorga, ingin menjadi penguasa sorga inilah yang akhirnya sifatnya kemudian mulai berubah. Jadi malaikat yang baik mulai tidak suka sama Tuhan, ingin menyingkirkan Tuhan supaya mereka bisa jadi penguasa di sorga. Nah, sehingga mereka mulai melakukan pemberontakan, lalu mereka mulai merekrut. Mulai merekrut. Nah, si ular tua atau iblis setan mulai mencari pendukung. Kamu tahu nggak? Kalau kita yang menguasai sorga, wah, kalian akan dapat begini-begini loh. Ternyata roh pemecah, dan awan itu saat malaikat itu satu tim. Tapi roh yang jahat ini, iblis ini memecah. Sehingga malaikat-malaikat di sorga terpecah menjadi dua. Yang tetap ingin mempertahankan Allah sebagai penguasa sorga. Nah, ini di pihak Allah. Nah, satu lagi kelompok ingin memunculkan pemimpin yang kedua di sorga yang menyaingi Allah yang disebut iblis, ingin berontak. Bila perlu Allah ini disingkirkan dari sorga, mereka yang berkuasa. Kenapa mereka berani bertindak demikian? Karena mereka merasa bahwa mereka juga sudah punya kemampuan. Ternyata yang berontak, makhluk ciptaan berontak kepada pencipta. Memang kedengaran aneh, tapi itu fakta. Jangankan iblis, manusia aja suka berontak kepada Tuhan, menantang Tuhan, itu kan berontak kepada pencipta. Karena itu, jika di gereja Anda sebagai gembala ada yang mendongkel-dongkel, jangan kaget. Itu memang sudah terjadi biasa. Nah, dua malaikat berpisah nih. Nah, si iblis inilah yang akhirnya Tuhan sang pencipta segala roh yang memberikan hukuman, sehingga dicampakkan ke bumi. Nah, setelah iblis dicampakkan ke bumi inilah dia mulai bekerja sampai sekarang. Nah, yang disebut sebagai roh pemecah. Jadi antara malaikat dengan iblis, mereka tuh punya kekuatan yang hampir berimbang. Karena mereka memang sumbernya sama-sama diciptakan. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah manusia. Dari 4 macam roh ini, roh manusia dilukiskan yang paling lemah. Karena manusia masih terikat pada daging dan darah. Daging dan darah. Itu yang membuat kita punya roh itu tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kita dibatasi. Kalau roh itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa tembus tembok. Walaupun Anda berada di satu ruang yang celah udara pun tidak ada. Tapi iblis bisa masuk. Itulah roh. Memang nggak dibatasi ruang dan waktu. Mungkin Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, lalu murid-murid berkumpul di sebuah ruangan, pintu semuanya terkunci. Karena mereka saat itu lagi takut menghadapi orang Yahudi yang sedang mengincar untuk menganiaya mereka. Tiba-tiba Yesus tembus tembok, tembus dinding papan, lalu tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Nah, itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, demikian pula iblis. Iblis bisa tembus tembok, iblis juga bisa tembus tubuh kita, sehingga iblis bisa masuk ke dalam diri kita, menguasai kita, sehingga orang itu jadi kerasukan. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan berkata, berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena kita tuh lemah. Kenapa kita bisa lemah? Karena kita terikat pada darah dan daging. Nah, karena kita terikat pada darah dan daging, masih ada kebutuhan-kebutuhan, masih ada ego, masih ada emosi. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh setan. Kalau Adam dan Hawa diciptakan makhluk roh, mereka nggak akan makan mereka nggak akan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bisa nangkap? Karena mereka itu makhluk roh, sedangkan buah pengetahuan baik dan jahat itu nyata. Mereka petik, gimana makannya? Nggak bisa. Nah, jangan-jangan iblis juga nggak bisa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena iblis kan berkata kepada Hawa, kalau kalian makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kalian akan seperti Allah. Bukankah iblis mau seperti Allah? Makan saja buah itu. Tapi karena mereka adalah makhluk roh, nah mungkin nggak bisa kunyah itu buah tersebut, karena buah itu nyata. Nah, hanya manusia yang nyata masih terikat pada darah dan daging, yang akhirnya memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, walaupun sudah dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa gara-gara si iblis. Karena itu manusia bisa kerasukan setan.
Kalau kita punya roh, paling tidak setara dengan iblis, iblis nggak bisa masuk. Coba, mana ada malaikat kerasukan setan? Saya baca Alkitab, oke? Saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya nggak menemukan ada ayat malaikat Gabriel atau malaikat Mikail dirasuk sama setan. Nggak ada. Karena apa? Mereka punya kekuatan berimbang. Sama-sama roh, nggak bisa saling rasuk. Sedangkan manusia dirasuk oleh setan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak. Saul dirasuk oleh setan sehingga dia nggak ada damai sejahtera. Lalu Daud harus mengambil kecapi, membunyikan kecapi, memainkan musik. Dengan kekuatan musik baru bisa membuat hati Saul yang dirasuk iblis itu menjadi tenang. Lalu perjanjian baru, banyak kasus orang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus juga banyak mengusir roh-roh jahat. Artinya roh manusia itu lemah. Kenapa? Roh manusia itu lebih kecil daripada roh-roh lain. Banatan, kan ada ayat yang mengatakan roh kamu lebih besar. Itu ke Roh Kudus. Dengan catatan kalau Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, nah Roh Kudus itu lebih besar dari roh lain. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Tapi roh kita tetap di bawah malaikat, di bawah setan, dan di bawah Allah. Sehingga kita masih bisa dikuasai, masih bisa diintervensi, masih bisa dipengaruhi oleh roh-roh yang lain. Oke? Roh jahat itu masuk dan menguasai tubuh manusia. Banyak kasus. Pada pertemuan minggu yang lalu, saya sudah singkapkan bahwa Yudas sangat jelas itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Iblis membisikkan rencana jahat di dalam hati Yudas Iskariot. Itu baru bisik masih di luar. Nah lalu ketika Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, di antara kalian ada satu yang akan menyerahkan aku. Murid-murid gempar. Siapa dia Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berikan kode yang keras. Orang yang akan gue berikan roti setelah aku celupkan, itulah dia. Lalu Yesus mengambil sepotong roti dan celupkan di dalam cuka. Biasa roti itu dimakan sama cuka. Mungkin semacam sambal atau semacam bumbu bagi mereka lah. Supaya roti tawar itu ada rasanya. Nah setelah Yesus celupkan, lalu Yesus kasihkan ke Yudas. Sudah jelaskan kodenya. Nah setelah Yudas terima roti itu dia makan, kerasukan. Di Alkitab jelas sekali mengatakan kerasukan. Tapi ketika Yudas dirasuk oleh iblis, apakah Yudas langsung kejang-kejang, mulut berbusa, histeris, matanya melotot-lotot, kehilangan kesadaran, bertindak sembarang? Enggak. Ternyata Yudas itu sangat normal seperti kita. Berarti kata dirasuk, bukan dirasuk fisik saja, tapi pikiran pun bisa dirasuk oleh iblis. Nah itu yang paling mengerikan. Nah iblis bisa merasukkan dalam pikiran kita. Kenapa saya katakan demikian? Begini. Itu sudah saya kupaskan minggu lalu ya, cuma saya ulang. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Nah di sana dia akan ditangkap, disiksa, salibkan, disiksa dan sebagainya. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping berkata, Tuhan, hal itu tidak akan menimpa engkau. Sekali-kali tidak akan terjadi. Yesus berkata apa? Enyalah iblis. Petrus tidak sadar bahwa pikirannya itu dipakai oleh setan untuk membelokkan rancangan Allah. Rancangan Allah adalah Yesus memang harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu rancangan Allah. Tapi Petrus yang dilihat adalah penderitaan jasmani. Oh, supaya gurunya tidak ditangkap, dihina, disiksa, dipukul, dikasih mahkota duri, lalu ditusuk pakai paku yang tajam, disalibkan di atas sana. Petrus berusaha membuat gurunya menghindari itu. Tapi kenapa Yesus katakan banyak iblis? Karena itu memang iblis membelokkan. Allah itu sudah memang menghendaki Yesus disalibkan. Maka di Taman Getsemani di malam terakhir Yesus berdoa, ya Bapa, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripada aku. Ini keinginan manusia nih, cawan pahit ini, penderitaan. Tapi Yesus perbaiki, tetapi bukan menurut kehendakmu, bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendakmu. Kalau memang kehendak Bapa itu Yesus harus disalibkan, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu yang saya kasih, pikiran. Nah sama juga, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak mempengaruhi visi Adam dan Hawa.
Sebelum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa itu sudah telanjang. Sudah telanjang. Nah, setelah mereka makan buah itu, mereka tetap telanjang, nggak ada perubahan. Tapi pikiran sudah berubah. Kemarin Adam dan Hawa, kemarin Adam melihat Hawa telanjang, Adam tidak berpikir aneh-aneh. Hawa melihat Adam telanjang, tidak berpikir aneh-aneh. Tapi setelah makan buah itu, langsung mata mereka terbuka. Memang iblis berhasil membohongi mereka. Iblis kan berkata, kalau kalian makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kalian punya mata akan terbuka. Nah, Adam dan Hawa mulai menghayal nih. Mata terbuka. Seperti apa ya? Penasaran. Jangan-jangan kalau kami makan buah ini, mata kami bisa melihat langsung tembus ke langit. Tembus ke sorga. Atau bisa melihat dunia roh. Kalau kami makan buah itu, makin penasaran. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka makan buah itu, memang mata mereka terbuka. Tapi yang mereka lihat apa? Ketelanjangan. Pornografi. Jadi pornografi terjadi itu setelah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang masuk rusak itu apa? Pikiran. Maka dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, Rasul Paulus ingatkan. Supaya hati-hati. Karena Hawa itu sudah disesatkan oleh kelicikannya. Pikiran Hawa disesatkan. Anda bisa baca di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3. Iblis sudah mempengaruhi pikiran Hawa. Berarti iblis bekerja belum tentu rasuk tubuh kita kejang-kejang. Enggak, tapi pikiran, pola pikir, kata, tindakan, perbuatan kita, iblis bisa arahkan. Iblis juga bisa menanamkan sifat dan karakternya ke dalam diri manusia agar menuruti kehendaknya. Karena itu, sifat iblis itu apa? Emosi, marah. Maka Tuhan Yesus katakan di Yohanes, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kata-kata iblis. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pembunuh manusia sejak awal. Jadi Kain membunuh adiknya Habel, itu jelas sekali Tuhan sudah ingatkan, itu pekerjaan setan. Setan itu memang pembunuh, membunuh. Nah, hari ini setan membunuh, belum tentu fisik Anda yang dibunuh. Reputasi Anda dibunuh. Nama baik Anda akan dibunuh. Anda akan difitnah, akan dijatuhkan gengsi harga diri Anda. Kadang-kadang ketika Anda dipandang begini saja, Anda sudah tersinggung. Oke? Karena mungkin orang yang memandang Anda dipakai setan, Anda juga bisa dipakai setan. Konflik, pecah. Nah, memang kehendak iblis seperti itu. Roh pemecah. Bapak Ibu yang saya kasih, kehendak iblis. Menuruti kehendak iblis. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus dengan sangat keras ditujukan kepada bangsa Yahudi tentang menuruti kehendak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Wih. Kan mereka berkata, oh Abraham itu bapak kami. Oh Yesus kan, setan bapak kalian. Karena apa? Kalau betul Abraham itu bapak kalian, pasti kalian akan mengikuti apa yang lakukan Abraham. Tidak membunuh dan beriman kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, keinginan iblis atau bapakmu itu apa? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Benar ya? Pembunuh manusia. Sebab pembunuh manusia itu sudah bukan hanya berbicara Kain membunuh adiknya Habel. Itu jelas sekali. Pembunuh manusia itu juga terjadi pada Adam dan Hawa. Loh, kok bisa gitu Pak Nathan? Emang Adam dan Hawa saling membunuh? Enggak. Begini loh. Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Kata mati itu terkoneksi dengan pembunuhan. Dan akhirnya iblis tahu nih, dia buat supaya Adam dan Hawa makan buah itu. Dan akhirnya memang manusia harus mati. Maka ketika Tuhan memberikan sanksi hukuman kepada Adam dan Hawa, di Kejadian pasal 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu, semak duri akan dan seterusnya, engkau dari tanah akan kembali ke tanah. Mati enggak? Mati. Jadi gara-gara buah pohon pengetahuan baik dan jahat, iblis berhasil membunuh, yang dibunuh dua sekaligus, bunuh jasmani dan bunuh rohani. Bunuh jasmani,
Manusia diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Sebelum makan buah itu tidak dikatakan bahwa manusia akan mati. Nggak ada. Bisa saja manusia itu kekal walaupun tubuh jasmani. Tapi setelah makan buah tersebut, manusia diberikan sanksi akan mati secara fisik. Lalu mati yang kedua adalah mati rohani. Jadi manusia mati rohani itu artinya putus hubungan dengan Tuhan. Mati rohani itu contohnya adalah ketika ada orang yang mau mengikut Yesus, lalu orang tuanya mati. Dia izin supaya menguburkan orang tuanya dulu, nanti baru ke Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Nah, orang mati menguburkan orang mati gimana ceritanya? Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah mati rohani dan mati jasmani. Nah, orang yang mati rohani, tapi tubuhnya masih hidup, rohaninya mati, menguburkan mayat. Itu maksud Tuhan. Jadi dua yang dibunuh oleh iblis melalui buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, pembunuhan yang kedua itu, ini pembunuhan nyata. Kain membunuh adiknya Habel. Karena sifat-sifat iri, dengki ditanamkan di dalam hatinya Kain. Kain mempersembahkan korban persembahan dari hasil tani. Habel mempersembahkan korban persembahan dari hasil peternak. Tuhan berkenan pada korban bakaran dari Habel. Sehingga ini iri cemburu. Lalu dia ingin singkirkan. Oh, kalau adikku gua singkirkan berarti satu-satunya yang bisa memberikan persembahan syukur kepada Allah adalah saya. Pasti diterima oleh Tuhan. Makanya dikatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Lalu, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang banyak bohong-bohong ini, tiba-tiba Kain juga sempat membohongi adiknya. Dia berkata, ayo kita pergi bekerja di ladang. Ya pergilah ke ladang. Karena di ladang kan petani maupun gembala membutuhkan hasil hasil tanah gitu loh. Gembala membutuhkan rumput. Jadi diajak kakak dia, oke kita sama-sama yuk berangkat. Padahal dalam hatinya sudah niat supaya menjauhkan dari keluarganya, menjauhkan dari mama papa dan saudara-saudara. Nah, ketika di tempat yang sepi itulah Kain memukul adiknya dari belakang. Kalau memukulnya dari depan, mungkin Habel juga bisa melawan, nyawanya terancam. Tapi dari belakang dan Habel nggak curiga. Dan akhirnya dibantai habis, mati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dua macam roh di dalam gereja. Pada minggu lalu saya sudah singkapkan di dalam gereja ada pekerjaan dua macam roh. Nah, kita lebih jelas di sini. Yudas 1:19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat yang ini, perhatikan, hidup tanpa Roh Kudus. Berarti kalau hidup tanpa Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus, roh yang lain yang masuk. Kan hanya ada roh Allah dan roh iblis. Roh Allah itu Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu menyatukan. Manusia terpecah gara-gara bahasa. Di dalam Kejadian pasal 11 mengatakan manusia itu bahasanya sama. Lalu mereka punya rencana membangun menara Babel yang tinggi sampai ke langit hanya untuk mencari nama, artinya ingin menunjukkan sombongan, ingin menunjukkan kehebatan. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Sehingga manusia pecah-pecah. Ya, manusia terpecah-pecah karena perbedaan bahasa. Tidak bisa komunikasi lagi. Nah, di hari Pentakosta bahasa manusia dipersatukan menjadi satu kesatuan yang disebut bahasa roh. Kalau yang kacau itu pecah itu bahasa manusia, lalu Tuhan satukan menjadi bahasa roh. Karena itu semua umat Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus seharusnya bisa bersatu. Nah, kalau Anda nggak bisa bersatu, saya jadi bertanya-tanya, ini Roh Kudus yang di dalam diri Anda itu Roh Kudus atau Roh Kuda? Kalau Roh Kudus seharusnya itu Adam membawa damai sejahtera. Kalau Roh Kuda itu pasti liar. Sepak sini, sepak sana. Kaki kuda bisa nyepak ke depan, bisa nendang ke belakang. Bisa menyingkirkan orang lain. Karena itu Roh Kudus atau Roh Kuda. Nah, kalau Roh Kudus akan menyatukan, tapi roh iblis, Roh Kuda akan memisahkan. Maka hati-hati. Bapak Ibu yang saya kasih, roh apa yang bekerja di dalam diri Anda? Karena
jika Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Anda, seharusnya engkau akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, kalau buah-buah roh kan tinggal Anda baca. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, terutama kesabaran. Anda sabar nggak menghadapi orang-orang yang nggak beres? Oh, sabar. Itu ada Roh Kudus. Tapi kalau engkau tidak bersabar, mudah tersinggung, ini Roh Kudus atau roh kuda? Bapak Ibu yang saya kasih, ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas iman, dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Karena itu, kalau kita lihat di sini, hanya ada dua. Roh Kudus, Roh Allah, atau roh jahat, roh pemecah. Kan iblis memang mau memecahkan kita, dan tema yang sedang kita bahas itu adalah roh pemecah. Kita lihat roh Allah itu Roh Kudus. Roh Kudus akan menimbulkan kasih dan persatuan. Roh Kudus itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan baik. Hubungan dengan sesama itu baik. Karena Roh Kudus akan membuat hati kita teduh, mudah mengampuni, mudah kita tersentuh. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri Anda itu mudah menangis loh. Menangis bukan cengeng. Karena apa? Hati Anda itu lembut. Nah, kalau hati Anda lembut, mungkin nggak Anda kasar kepada orang lain? Mungkin nggak Anda jahat kepada orang lain? Enggak. Enggak. Pasti akan lemah lembut. Akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih. Lalu kasih, Paulus uraikan lebih panjang lagi di 1 Korintus pasal 13. Dan uniknya 1 Korintus pasal 13 hanya ada 13 ayat 1 sampai 13. Angka 13 itu dianggap sial, dianggap tahayul oleh banyak orang. Tapi firman Tuhan justru angka 13 bagus. 1 Korintus pasal 13 hanya ada 13 ayat. Satu pasal berbicara tentang kasih. Kasih adalah suka, kasih adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, di antara kasih adalah menutupi segala sesuatu. Anda bisa baca 1 Korintus pasal 13, menutupi sesuatu. Nah, menutupi itu artinya kalau orang itu punya kelemahan, kekurangan, jangan kekurangannya kita sebarluaskan, kita buka semuanya. Oh, orang ini begini-begini loh. Itu Anda tidak punya kasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya kasih. Kemudian iblis. Lalu iblis itu seperti apa? Atau perbandingannya dengan Roh Kudus seperti apa? Iblis itu disebut roh jahat. Disebut roh jahat. Nah, roh itu menimbulkan perpecahan, konflik. Memang mereka jahat. Yang namanya jahat berarti nggak cocok sama siapapun. Kalau engkau orang baik, engkau akan cocok dengan semua orang. Tapi kalau engkau jahat, engkau tidak akan cocok dengan orang lain. Hanya sama-sama jahat yang cocok dengan Anda. Anda akan menghasilkan keinginan daging. Lalu keinginan daging itu apa? Perseteruan, perselisihan, dan macam-macam. Itu keinginan daging. Karena itu kalau banyak konflik, banyak perselisih, saya jadi bertanya-tanya, Roh Kudus atau roh lain yang berada di dalam diri Anda? Bertobatlah. Kita lihat Roh Kudus dan roh jahat. Ini selalu bertentangan. Nggak akan bisa bersama. Roh Kudus dan roh jahat. Roh Kudus maupun roh jahat adalah sama-sama roh. Nah, karena ini roh, maka dia tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa raba, kita tidak bisa kenali dengan panca indera kita. Itu roh jahat. Oke? Kalau musuh Anda orang yang tidak Anda senangi, kelihatan. Cara memandangnya saja, Anda sudah lihat, wah kok dia sinis kepada saya. Ucapannya saja membuat Anda tersinggung. Ucapannya saja membuat Anda emosi. Betul nggak? Karena itu, orang yang ucapannya menyakitkan. Pertama mungkin karakter. Yang kedua, memang iblis memakai dia. Karena perkataan setan kan nggak bagus. Bapak Ibu yang saya kasihi. Namun bukan berarti kita tidak bisa membuktikan keberadaan pekerjaan roh. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang peperangan rohani, kita berbicara tentang dunia roh, musuh Anda itu bukan manusianya.
Musuh Anda itu adalah roh jahat. Maka kalau Anda memerangi manusianya, Anda salah. Coba di sini Anda ada yang pernah nggak mengusir setan? Ya, mengusir setan. Nah, waktu mengusir setan, apakah Anda siksa tubuhnya? Kan nggak begitu. Satu kali saya dapat informasi sekelompok mahasiswa lulusan teologi di kota Manado. Nah, mereka bertahun-tahun hanya teori saja mereka dapatkan, praktek belum. Sampai suatu ketika mereka praktek, mereka membawa sebuah mobil jalan-jalan, ketemu sama seseorang laki-laki, pakaian campang pink, tampangnya liar, berantakan. Nah, mereka berasumsi, nah ini pasien kita yang pertama, kita akan doakan supaya roh jahat yang merasuk ke orang itu dikeluarkan. Ya udah, diajak masuk ke dalam mobil, dipaksa. Sampai ke gereja mulailah mereka berdoa. Usir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Menyanyikan lagu pujian sudah. Hardik dalam nama Yesus sudah. Bahkan bahasa roh juga sudah mereka keluarkan. Tapi nggak keluar setan-setan tuh. Mereka lagi asik doa semangat. Lalu si bapak ini lihatin senyum-senyum sendiri. Lihat di mereka kiri kanan. Ya. Nah, nggak tahu tuh, sudah setengah jam tidak keluar-keluar, lalu nggak tahu dari mana, di antara mahasiswa teologi ini salah satu yang punya ide. Dia bawa sebuah Alkitab, dia pukul itu kepala orang itu. Dan ketika orang itu dipukul kepalanya, dia teriak, aduh sakit. Rupanya masih sakit. Nah, mahasiswa teologi itu salah kaprah. Nah, itu setan sudah kena firman Tuhan. Lalu mereka mulai cari kitab-kitab Alkitab ini. Kalau sekarang kan Alkitab mungkin berupa handphone kan. Nggak mungkin handphone Anda ketok di kepalanya. Tapi masih berbentuk Alkitab fisik zaman dulu. Lalu mereka cari Alkitab. Dari Alkitab kecil sampai akar besar digebuk lah rame-rame. Makin teriak orang itu pingsan itu orang. Nah, setelah pingsan mereka juga bingung. Mau diapain ini? Lalu mereka akhirnya coba cepat-cepat gotong ke dalam mobil. Masih dalam kondisi pingsan, dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu sampai rumah sakit mereka serahkan ke suster. Suster kan bingung, loh ini kenapa? Pingsan suster. Loh kenapa? Pingsan. Kok itu mukanya babak belur? Mereka jawab, nggak tahu, kami ketemu di tengah jalan. Nah, ketemu di tengah jalan memang benar. Nggak salah, nggak bohong. Tapi babak belur. Mereka jawab tidak tahu, karena mereka yang mukul kan. Karena itu kan kasus hukum nih. Kalau sampai ke polisi ini penganiayaan. Jadi mereka ngomong nggak tahu. Lalu mereka yang ngomong, tadi dia masih baik tapi tiba-tiba pingsan, suster. Nah, ini galak loh suster. Harus ditangani. Nah, suster setelah dapat informasi, lalu mulailah amankan, dibawa ke untuk disadarkan. Nah, anak-anak muda mahasiswa teologi mulai menghindar satu-satu. Ada satu ke WC. Setelah dari WC pelan-pelan keluar. Yang satu alasan ini. Setelah itu mereka kabur semua. Waktu suster cari, di mana mereka? Sudah hilang. Nah, suster juga bingung. Nah, gimana ini? Yang bawa nggak tanggung jawab. Siapa yang harus saya hubungi? Lalu hubungilah polisi. Nah, setelah polisi datang, polisi juga tanya, loh, ini kenapa jadi babak belur? Oh, nggak tahu. Ada sekelompok anak muda yang ngantar. Polisi tanya, apakah anak muda masih di... Nggak tahu, tadi saya cari, sudah hilang. Nah, akhirnya polisi kan butuh identitas nih. Lalu cari. Nah, ketemu tuh. Di dalam baju lusuhnya itu ada satu kartu nama Rumah Sakit Jiwa X. Ternyata si bapak ini kabur dari rumah sakit jiwa. Dia bukan kerasukan. Jadi orang sakit itu ada 3. Sakit fisik, sakit jiwa, sakit roh. Nah, sakit jiwa itu jiwanya bermasalah. Belum tentu kerasukan setan. Nah, demikian pula orang kerasukan setan, fisiknya dengan jiwanya belum tentu sakit. Begitu setan berhasil diusir keluar, normal. Seperti orang gerasa yang kerasukan setan itu, jiwa dan tubuhnya sehat. Tapi rohnya dikuasai setan. Begitu setannya dikeluarkan, masuk ke 2000 babi, normal kembali. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu untuk mendeteksi itu nggak mudah. Mengenal keberadaan dan pekerjaan roh, kita harus mendeteksinya berdasarkan Alkitab. Oke, berdasarkan Alkitab. Apa yang Anda lihat dari layar ini? Bapak Ibu yang saya kasih, gambar apa yang Anda lihat dari layar ini? Oke, nah lebih jelas lah. Sudah ketemu gambar apa? Di atas ada sebuah salib.
Ini adalah gambar sebuah gereja tua. Backgroundnya gereja gelap dan agak menyeramkan. Nah, penghuni gereja itu bukan lagi jemaat, melainkan makhluk-makhluk lain yang berterbangan keluar. Jadi Anda bisa tafsir sendirilah simbolis itu apa. Oke, artinya gereja juga bisa dimasuki oleh roh jahat. Apa ciri-ciri gereja ada roh pemecah yang bekerja di dalamnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ciri-cirinya itu apa? Untuk mendeteksi roh pemecah itu tidak mudah. Pada sesi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa mendeteksi pekerjaan roh jahat itu sangat-sangat sulit. 12 rasul. 2 rasul, Petrus dan Yudas Iskariot, mereka tidak sadar mereka dipakai, diperalat setan atau dikuasai oleh setan untuk melakukan kehendak-kehendak setan. Setan memang berusaha menyingkirkan Yesus. Karena itulah dia pakailah Yudas Iskariot supaya menjual Yesus. Mereka nggak sadar. Nah, kalau 2 orang nggak sadar, lalu orang yang netral nih, ada 10 murid nih. Ternyata 10 murid juga nggak tahu. 2 teman mereka dipakai diserang iblis. Nggak tahu. Artinya mendeteksi pekerjaan roh jahat di dalam gereja, di dalam sebuah komunitas itu tidak mudah. Anda belum tentu mengerti, saya juga belum tentu mengerti, kecuali kalau Tuhan singkapkan. Saya sebagai seorang gembala, saya juga terus berdoa, Tuhan singkapkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat ini. Jika di gereja ada pekerjaan roh jahat. Sehingga yang saya perangi itu bukan orangnya, tapi roh jahat yang ada di dalamnya. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu, pengurus jemaat, saya tidak serang Anda. Saya tidak khotbah untuk Anda, tapi sedang berkhotbah melawan roh jahat yang mungkin Anda bisa dipakai oleh roh jahat untuk mendatangkan kekacauan, perpecahan, dan sebagainya. Karena itu, Anda jangan tersinggung kepada saya. Kalau Anda tersinggung, berarti roh jahat yang menang. Anda dipakai oleh iblis lagi untuk memecah lagi. Anda tidak senang, lalu marah ke saya, lalu Anda tinggalkan gereja GCC. Berarti kan roh jahat berhasil memecahkan kita. Saya itu berharap kita bergandengan tangan, sama-sama melayani gereja ini, bertumbuh bersama di gereja ini. Namun firman Tuhan itu dapat menyingkapkan hal itu. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Perhatikan di sini. Untuk setiap perbuatan yang baik. Artinya, kita semua ingin jadi orang yang baik. Saya yakin Anda kepingin jadi orang baik. Saya kepingin jadi orang baik. Kita semua kepingin semua jemaat jadi orang baik. Tapi kalau ada orang yang jahat, gimana? Nah, orang yang jahat, baik perkataannya, perbuatannya, belum tentu dia tuh sadar bahwa perbuatannya tuh jahat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya pernah memberikan satu khotbah, ada 2 sesi, blind spot. Semua orang tuh punya blind spot. Semua orang tuh punya kelemahan. Nah, kita seringkali tidak bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Nah, orang yang melihat itu baru tahu. Artinya, kalau orang itu jahat kepada Anda, perkataannya, perbuatannya, tindakan tidak menyenangkan Anda, itu blind spot dia. Jangan kita musuhi dia, jangan kita benci. Sekali lagi saya katakan, peperangan kita itu bukan melawan orangnya, bukan melawan fisik, melawan setan yang menguasainya. Karena itu jangan benci orangnya. Sama seperti yang kasus Manado ini. Ini orangnya sehat badannya, tapi dia pikirannya yang bermasalah. Jadi ketika usir setan, Anda jangan pukul orangnya, jangan siksa orangnya. Tubuhnya itu sehat. Tapi dia tuh dirasuk oleh setan. Maka yang harus kita lawan itu adalah setan itu. Nah, sama juga. Orang itu mungkin bukan orang jahat. Tapi dia dipakai oleh setan untuk membuat Anda jengkel, membuat Anda kesal. Itu peperangan kita.
Anda kalau melawan, berarti Anda sudah kalah perang. Nah, semua pekerjaan-pekerjaan dari roh jahat, dunia roh itu bisa disingkapkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan kesalahan. Salah atau benar, kita bisa tahu berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, dari sini kita lihat nih, ciri-ciri sebuah gereja telah disusupi oleh roh pemecah. Roh pemecah belah. Saya tidak menuduh ya, siapa pemecah. Anda menilai sendiri. Kalau Anda tidak merasa, jangan marah ke saya. Kalau Anda merasa khotbah ini ditujukan kepada Anda, bertobatlah. Jangan sampai Anda makin dalam diperalat iblis untuk mendatangkan perpecahan. Ingat, Anda ketika menjadi roh pemecah, berarti Anda itu bukan dipakai Roh Kudus lagi. Kalau Anda mau dipakai Roh Kudus, tinggalkan roh pemecah, kembali ke Roh Kudus, roh yang menyatukan, roh yang penuh kasih, masalah roh penghiburan, roh yang penuh dengan sukacita. Kalau itu nggak ada lagi, hati-hati, bukan Roh Kudus. Kita lihat yang pertama, mulai menonjolkan figur pemimpin tertentu dalam sebuah gereja. Yang kedua, munculnya pembisik-pembisik yang berusaha merekrut pendukung. Yang ketiga, jemaat di gereja mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, munculnya provokator dengan bahasa provokasi. Inilah 4 ciri gereja mulai disusupi oleh roh pemecah. Nah, kita akan singkapkan pekerjaan roh pemecah itu di dalam gereja. Dimanapun, bukan hanya di GCC, dimanapun gereja itu ada, pasti ada pekerjaan dari roh pemecah ini. Dan saya singkapkan ciri-cirinya seperti itu, supaya Anda bisa identifikasi lalu bisa mencegah, memperbaikinya. Supaya tidak makin rusak gereja itu dilakukan oleh roh pemecah itu. Kita lihat yang pertama. Ciri-cirinya adalah mulai menonjolkan figur pemimpin tertentu dalam sebuah gereja. Tentu ketika saya sampaikan ciri-ciri ini, saya akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Bukan situasi kondisi lalu saya simpulkan. Enggak, firman Tuhan patokkan dulu. Nah, setelah itu baru kita turun ke bawah. Benar enggak kondisi seperti ini? Lalu kita cocokkan dengan firman. Oh, ternyata benar loh. Nah, mulai menonjolkan figur pemimpin tertentu. Bibit perpecahan dalam jemaat Korintus sudah cukup lama diketahui oleh Rasul Paulus. Sudah lama. Maka ketika Paulus menulis surat ke jemaat Korintus, salah satu topik yang dibahas Paulus dengan cukup panjang adalah pemecah belah di dalam gereja Korintus. Karena itu dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat Korintus, Paulus menyingkapkan bahwa dalam gereja itu adalah pekerjaan iblis melalui roh pemecah. Melalui roh pemecah. Kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat ke-17. Bagaimana pekerjaan roh pemecah ini di gereja Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Nah, jangan ada perpecahan di antara kamu artinya memang di jemaat Korintus itu sudah ada perpecahan. Nah, karena sudah ada perpecahan itulah maka Rasul Paulus ingatkan jangan lebih parah lagi. Segeralah kalian bersatu kembali, segeralah kalian merangkul kembali erat tali persaudaraan supaya kalian erat bersatu sehati sepikir. Menilik perkataan Paulus, berarti saat itu memang ada perpecahan di internal jemaat Korintus. Tentu Rasul Paulus tidak sembarang menuduh. Tidak sembarang menuduh. Lalu dari mana Paulus bisa tahu? Padahal dia itu tidak menetap di jemaat Korintus, di gereja Korintus. Paulus itu berkeliling terus loh. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau Anda baca kisah para rasul,
Paulus itu jarang sekali berada di satu tempat secara permanen. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Lalu dari mana dia bisa tahu bahwa gereja Korintus terjadi perpecahan? Nah, Paulus mendapatkan informasi dari sekelompok orang yang bermarga clue. Marga clue. Anda pernah dengar kata marga clue? Kalau marga orang Batak banyak, marga orang Manado banyak, marga orang Chinese juga banyak. Nah, ini marga clue. Saya belum pernah dengar ada marga clue, tapi di sana ada marga clue di gereja Korintus. Kita lihat perkataan Paulus. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga clue tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi, memang kita nggak bisa hindari. Dari 2000 tahun yang lampau pun, gereja bisa selisih, jemaat bisa konflik, jemaat bisa berantem, jemaat bisa bertengkar. Sudah biasa. Dan kalau gereja tidak ada konflik, malah jadi aneh. Ini gereja masih ada orangnya apa enggak? Kalau masih ada jemaat, masih bisa konflik. Makanya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang pasti terjadi. Jangankan jemaat, suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan menjadi satu tubuh saja konflik, berantem habis-habisan. Orang tua dengan anak, antara anak dengan anak saling berantem. Apalagi gereja yang hidup bersama dengan kita satu atap aja kita masih konflik. Apalagi yang tidak hidup satu atap. Oh, konflik. Karena itu kalau Anda mau menanggapi setiap konflik yang terjadi, capek. Makanya belajar sabar. Belajar memaklumi. Gereja itu bukan kumpulan orang benar. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Seorang tabib bukan mencari orang sehat. Kalau mereka sudah sehat, sudah nggak butuh tabib lagi. Tabib hanya mencari orang sakit. Nah, kita semua ini kalau orangnya karakternya ngawur-ngawur, itu sakit kita. Sakit rohani. Kita memang perlu pemulihan semuanya. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Pecah nggak? Pecah. Dan yang pecah ini figur. Betul nggak? Figur-figur. Di sini dimunculkan 4 figur yang saat itu menonjol secara kepribadian. Kayak kita lihat, ada yang figur yang dimunculkan adalah Paulus. Jadi Paulus ternyata ada pengikutnya, setianya, yang fanatik kepada Paulus. Yang lain dia nggak suka. Nah, apapun yang dikatakan Paulus, kalau Paulus suruh jungkir balik, jungkir balik. Kalau Paulus suruh push up, dia push up. Paulus suruh apapun pasti mereka kayak gitu. Mereka berani berkorban untuk Paulus. Lalu ada kelompok Apolos. Apolos ini siapa? Apolos ini adalah seorang yang sangat ahli dalam Alkitab. Sangat jago. Oke? Karena itu, Apolos ini mungkin Anda pernah mendengar istilah apologetika. Apologet. Nah, kata apologetika atau apologet itu diambil dari kata Apolos ini. Karena dia memang ahli sekali berdebat soal-soal kitab suci. Nah, karena kepintaran dia berdebat soal kitab suci, jadi dia juga ada pendukung, ada muridnya. Fanatik kepada Apolos. Lalu ada Kefas. Kefas ini Anda tahu siapa? Kefas ini adalah Rasul Petrus. Karena Petrus ini juga banyak pengikutnya. Setelah Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, lalu Petrus sekali khotbah, 3.000 orang dibaptis loh. 3.000 yang mendengarkan khotbah Petrus yang akhirnya bertobat. Saya yakin menjadikan Petrus, rasul yang luar biasa. Apalagi Petrus juga banyak tanda heran mujizat yang dilakukan sehingga banyak pendukung-pendukungnya. Lalu ada satu lagi yang merasa kami paling hebat, lalu disebut golongan Kristus. Nah, ini dia. Golongan Kristus itu mungkin merasa, kami itu pengikut Kristus. Kalau kalian hanya pengikut Paulus, pengikut Apolos, pengikut Kefas. Dari sini kita lihat figur. Ketika figur itu dimunculkan.
Jemaat Korintus terpecah menjadi 4 kelompok berdasarkan figur, golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kristus. 4 figur muncul di sini. Betul nggak? Lalu Paulus katakan di ayat 13, 1 Korintus 1 ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi Paulus itu sebenarnya nggak suka. Ada figur-figur yang mulai dimunculkan. Semua itu pelayan. Makanya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 8. Apakah Apolos, apakah Paulus? Aku menanam, Apolos menyiram. Seharusnya kalian tuh nggak memunculkan figur-figur. Itu fungsinya beda. Pelayanan kami beda. Kemudian talenta kami beda. Nggak usah ditinggikan siapa lebih tinggi daripada siapa. Karena itu memunculkan figur. Gereja GCC kadang-kadang ada figur yang dimunculkan. Dulu setahun yang lalu ada satu figur. Ya, ketua sinode lah, ketua sinode. Sebenarnya sulit dikatakan ketua sinode juga. Karena saat itu kami merintis sebuah sinode baru. Sebenarnya itu nggak bisa dikatakan sinode. Cuman aneh saja. Kami merintis sebuah kelompok namanya GYAE. Gereja Yesus Kristus Allah Esa. Pendirinya 3, saya, Pak Tony, dan Mr. X. Nah, akhirnya ada Mr. X ini berusaha menanamkan kukunya ke gereja GCC, lalu ada yang berhasil sehingga lalu mengatakan, oh kita harus taat pada atasan Pak Nathan lo. Kebetulan dia jadi ketua, saya jadi sekretaris. Sebenarnya kami itu satu tim, pendirinya sama. Nah, inti ceritanya adalah beliau berusaha menanamkan ada figur lain di dalam gereja. Jangan ada figur lain di dalam gereja. Karena itu, kalau Anda pengurus gereja, Anda jemaat gereja, Anda ada figur-figur pengkhotbah yang diundang di gereja GCC, silakan figur, tapi figur itu jangan dimasukkan ke dalam gereja yang akhirnya membuat kerusuhan. Oke? Nggak boleh. Anda nggak boleh bela figur itu. Anda justru harus bela di internal Anda. Mereka tuh pengkhotbah tamu yang sekali-kali diundang ke tempat ini. Kenapa Anda lalu menjadikan dia sebagai figur? Nah, ketika Anda jadikan figur, Anda nanti ikut dia. Dia tuh tamu. Memangnya namanya figur itu punya kemampuan sehingga membuat Anda suka kagum kepada dia. Nah, adakah Kristus terbagi-bagi? Penegasan Paulus bahwa jika jemaat sudah terpecah, berarti telah melakukan tindakan memotong dan membagi tubuh Kristus atau gereja menjadi bagian-bagian yang terpisah. Sadar nggak? Ketika gereja sudah pecah-pecah, berarti tubuh Tuhan itu dipotong-potong lalu kita pisah-pisahkan. Anda tahu itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tubuhnya dipotong-potong. Karena sudah terpecah, bukan satu tubuh lagi. Nah, kalau satu tubuh seharusnya itu tidak saling berantem, tidak saling konflik. Kalau Anda nggak suka orang itu, lalu Anda singkirkan, Anda anggap ini bagian tubuh yang sudah saya tidak butuhkan. Ini kan satu tubuh nih. Mungkin Anda jadi tangan Tuhan, sedangkan dia jadi kaki Tuhan. Lalu Anda mau singkirkan kaki Tuhan karena Anda tidak suka kepada orang itu, artinya Tuhan itu akan lumpuh, kakinya sudah disingkirkan. Anda sadar nggak dengan tindakan Anda? Satu tubuh. Mari kita rangkul sama-sama. Berbeda sifat karakter itu hal yang biasa. Kalau murid-murid saja masih bisa berantem konflik, jika di gereja di antar pengurus tidak ada konflik lagi, Anda lebih layak menjadi rasul. Betul nggak? Anda lebih rohani daripada rasul. Tapi apakah Anda lebih rohani dari rasul-rasul? Nggak mungkin kan? Nah, artinya kalau ada konflik ya biasalah. Tapi setelah itu harus dibereskan. Damai kembali, memaklumi, mengampuni. Ini kan pengajaran Tuhan. Jika Anda tidak bisa mengampuni, jangan berharap Tuhan mengampuni Anda. Dalam satu tubuh hanya boleh ada satu kepala. Anda setuju nggak? Dalam satu tubuh hanya boleh ada satu kepala. Bayangkan, jika kepala saya muncul sebelah kanan satu, muncul sebelah kiri satu, saya akan jadi makhluk yang aneh.
Pakai baju juga bingung, makanya gimana masukkan 3 kepala. Jadi pakai baju mungkin dari kaki ya, lebih kecil kan, masuk ke sampai leher. Karena kalau 3 kepala itu pasti lebih gede dari badan. Makhluk apa itu? Karena itu dalam satu gereja hanya boleh ada 1 kepala. Nah demikian pula, dalam satu buah kapal hanya boleh ada 1 nahkoda. Nggak boleh ada nahkoda lain. Karena apa? Bayangkan, jika dalam sebuah kapal ada 2 nahkoda. 1 nahkoda mau membelok ke kiri, 1 nahkoda mau belok kanan, pecah nggak itu kapal? Bingung nggak? Akhirnya kapalnya itu gara-gara ada 2 nahkoda, rebutan 1 kemudi. Nah kemudi kan nggak mungkin ada 2. Yang 1 depan, yang 1 belakang. Akhirnya kapal pecah, putar terus. Nggak akan sampai tujuan. Kemudian, dalam 1 kandang domba hanya boleh ada 1 gembala. Oke, 1 kandang gembala hanya boleh 1 gembala. 1 gereja hanya boleh ada 1 gembala. Kita lihat perkataan Tuhan, penegasan Tuhan. Yohanes 10:16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi 1 kawanan dengan 1 gembala. Perhatikan kalimat ini, 1 kawanan, 1 gembala. Berarti dalam 1 gereja hanya boleh ada 1 gembala. Nggak boleh ada gembala lain. Berarti figur, figur yang Anda harus dukung bukan pengkhotbah luar. Figur yang Anda dukung gembala Anda. Siapapun yang jadi gembala Anda, dia sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan oleh gereja. Itu yang Anda dukung. Nah, kalau Anda dukung gembala Anda, berarti setiap program, setiap keputusan dari gembala Anda dukung. Bukan ditentang, bukan dilawan. Ketika Anda sudah nggak setuju kebijakan, keputusan dari gembala, berarti Anda, apakah yang jadi gembala itu Anda atau orang lain? Anda suka atau tidak suka, karena orang ini menjadi gembala Anda harus ikuti. Kalau Anda tentang, nah berarti kan Anda sudah tidak sejalan dengan gembala. Karena itu, dalam 1 gereja tidak boleh ada 2 gembala. Maka jangan menghadirkan figur-figur pengkhotbah. Anda boleh suka dengarkan khotbah orang itu, pendeta itu, jangan dimasukkan menjadi sebuah figur untuk memecah belah gereja. Membela figur yang lain. Nggak boleh. Yang perlu Anda bela justru gembala Anda. Karena itu, Anda boleh kagum, suka sama khotbahnya, tapi jangan memasukkan figur itu, apalagi figur itu lalu memecah belah kita, supaya dia bisa menarik Anda ke dia. Itu jadi nggak bagus. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih, dalam 1 gereja hanya ada 1 gembala, maka waspadai munculnya yang namanya gembala bayangan. Nah, kalimat itu belakangan saya juga dengar, gembala bayangan. Gimana tuh? Gembala bayangan. Berarti dia mau jadi gembala nih. Tinggal tunggu waktu saja. Begitu gembalanya lengah, dia akan masuk jadi gembala. Itu kan kudeta. Itu kan bahaya sekali. Berarti peperangan di sorga. Malaikat jahat yang ingin menguasai sorga, menjadi pemimpin di sorga, yang akhirnya jadi iblis dicampakkan ke bumi. Nah itu bisa bahaya, bisa jadi seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Belakangan saya menemukan satu hal yang akhirnya akan menjadi kebijakan kita. Kita mengundang pendeta khotbah di tempat kita. Setelah saya amati, kalau pendeta yang khotbah di tempat kita ada gereja, ternyata dia ada niat untuk menarik pengurus gereja kita, untuk menarik jemaat kita ke gereja dia. Karena dia juga membutuhkan orang. Makanya kalau jemaat kita orangnya kaya, nah dia incar loh. Wah ini kaya nih, banyak persembahan. Lalu didekati, lalu diajak, dikasih jabatan, dikasih khotbah. Baik jemaat, pengurus gereja dan sebagainya. Itu cara. Nah bagaimana supaya dia bisa menarik pengurus gereja kita, menarik pendeta kita, menarik jemaat kita, kan dipecah dulu. Dipecah. Nah sehingga setelah dipecah, Anda sudah tidak nyaman di gereja ini, lalu ada tawaran dari dia nih, ayo ikut saya saja, di sini lebih aman. Saya kasih jadwal khotbah. Oh saya
akan mendukung Anda, macam-macam. Karena Anda sudah nggak merasa nyaman lagi dengan orang yang konflik dengan Anda pasti geser pelan, pergi keluar ke gereja dia. Itu memang taktik. Itu banyak pendeta yang seperti hatinya jahat. Okay? Kalau menarik jemaat ke gereja lain, kalau kebenarannya lebih benar, saya setuju. Karena saya juga lakukan. Saya juga menarik jemaat gereja lain supaya menerima ajaran. Sebenarnya bukan saya menarik, saya hanya nawarkan ajaran ini. Ajaran ini Alkitabiah. Nah, setelah mereka suka, tertarik, mereka yang gabung. Saya nggak mengajak. Demikian pula, saya silakan. Saya katakan hari ini, kalau ada ajaran gereja lain yang lebih sesuai Alkitab, lebih Alkitabiah daripada saya ajarkan, silakan Anda pergi. Silakan. Saya silakan pergi. Bahkan saya mungkin akan pergi ikut bersama dengan Anda. Karena saya mencari kebenaran. Okay? Saya mencari kebenaran. Nah, tapi kalau ajarannya itu masih nggak sesuai Alkitab, lalu menarik orang, kan Anda disesatkan. Anda sudah temukan kebenaran, tapi Anda disesatkan. Ditarik keluar. Makanya untuk jadwal tahun depan, pendeta yang saya akan undang adalah pendeta yang tidak punya gereja, pun tidak punya sinode. Pengkhotbah murni. Dia hanya pengkhotbah, lalu kita bayar, selesai. Tapi kalau ada pendeta yang setelah saya tahu dia punya gereja, baik gereja lokal ataupun dia punya penggembalaan, saya tidak akan undang lagi. Karena ada kecenderungan memecah belah, lalu kita ditarik ke tempat lain. Saya capek-capek menginjili, menjelaskan firman Tuhan, tapi karena konflik di gereja, lalu satu pecah, satu kiri, keluar. Kalau tahu gitu, ngapain saya buang waktu untuk menginjili Anda? Bisa nangkap? Mungkin saya katakan ini agak keras, tapi itulah satu fakta supaya kita belajar bersama-sama. Lalu yang kedua, munculnya pembisik-pembisik yang berusaha merekrut pendukung mereka. Pembisik. Bisik berarti diam-diam, tapi pengaruhi orang. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, kerusuhan. Paulus bongkar semuanya itu. Okay? Bongkar. Jika kita baca ayat di atas, Paulus mengkhawatirkan konflik internal jemaat yang mengakibatkan perpecahan gereja di Korintus. Karena Paulus merasa tubuh Tuhan seharusnya bisa bersatu. Tapi karakter manusia bisa beda-beda. Nah, untuk menyatukan karakter yang berbeda-beda itu memang tidak mudah. Satu, kita perhatikan satu kata ini yang sangat penting, bisik-bisikan. Bisik-bisikan. Apa maksudnya itu? Ternyata terjadinya perpecahan dalam gereja biasa diawali oleh si tukang bisik. Tukang bisik itu kan bergelir ya. Kamu tahu gak bla bla bla? Kamu tahu gak bla bla bla? Nah, kadang-kadang lewat telepon. Kalau Anda sering diteleponin, dia mengadu ini, mengadu itu. Nah, itu dia. Tujuannya untuk menggalang kekuatan demi menjatuhkan seseorang atau sekelompok orang yang tidak disukainya. Karena dia mau maju sendiri, mungkin dia merasa takut. Mau maju sendiri, mungkin merasa tidak kuat. Ya, lalu dia dukunglah kekuatan untuk menyerang satu orang atau sekelompok orang. Itu sudah biasalah. Kita mencari dukungan untuk menjatuhkan orang lain. Itu sudah biasa. Nah, itulah pekerjaan dari pembisik. Bisik. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat lebih jauh bisik. Jika Anda melihat beberapa orang lagi berseru ini, sekelompok orang nih, lagi asik seru sekali ngobrol, tapi matanya melirik ke kiri dan kanan, dan pas Anda lewat dekat dia, langsung sunyi sepi seperti kuburan, maka ketahuilah si tukang bisik sedang beraksi. Kira-kira Anda alami nggak? Jadi, sekelompok jemaat nih lagi asik ngobrol, kelihatan seru nih. Okay?
seru. Tapi kadang-kadang matanya melirik ke kanan. Ada apa? Lalu pas Anda mungkin mau ke WC, lewat dekat meja tempat mereka lagi asing ngobrol, tiba-tiba jadi sunyi. Seperti di kuburan, padahal orangnya masih hidup. Roh tukang bisik ini sedang beraksi. Karena jika yang dibicarakan hal biasa, dia tidak menjelekkan seseorang. Ketika Anda lewat, dia enjoy saja, tetap ngobrol. Tapi tiba-tiba berhenti, tiba-tiba diam. Nah, itulah pembisik itu. Saya tuh sebenarnya tidak suka jemaat itu mengobrol dengan geng mereka. Kelompok ini ngobrol sana ini. Kelompok ini ngobrol sama kelompok ini. Saya nggak suka. Saya maunya berbaur. Minggu ini Anda ngobrol sama ini. Minggu depan Anda ngobrol sama ini. Karena itu pengurus gereja. Saya katakan sekali lagi ke pengurus gereja. Jangan hanya berkumpul di antara sesama pengurus. Tapi Anda harus dekati semua jemaat. Ngobrol. Cari masalah kesulitan mereka itu seperti apa. Itu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Jika Anda bertemu dengan si tukang bisik. Jangan diambil hati. Karena Tuhan Yesus pun yang sudah sempurna saja tidak luput dari ulah sekelompok manusia tukang bisik. Tukang bisik, perhatikan. Yesus pun tidak luput. Kita akan lihat si tukang bisik ini. Artinya kalau ada tukang bisik di gereja, berarti roh pemecah ada bekerja di gereja. Nah, kita singkapkan si tukang bisik ini. Manusia sempurna, Yesus saja tidak luput dari bisikan. Yohanes 7 ayat 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Dalam setiap bisikan tentang jati diri seseorang, termasuk kepada Tuhan Yesus, akan muncul dua pandangan yang berbeda. Jadi kalau Anda menghadapi pembisik-pembisik ini, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi dengan diri Anda. Kemungkinan yang pertama, dia orang baik. Artinya, Yesus orang baik. Nah, kalau Yesus orang baik, berarti ada pengikutnya dong. Berarti ada pembelanya dong. Kalau ada orang yang menjelekkan Yesus, dia akan bela. Enggak. Yang kalian sampaikan keliru. Yesus orang baik. Yesus banyak menolong. Bla bla bla. Berarti kan Anda ke Yesusnya. Tapi kelompok ini tidak. Dia orang jahat. Dia menyesatkan. Artinya Yesus orang jahat yang menyesatkan rakyat. Nah, kenapa Yesus dianggap sesat? Apakah Yesus terbarang merugikan? Oke. Nah, ini yang harus kita tanya. Emang Yesus pernah rugikan mereka apa? Kenapa mereka mengatakan Yesus itu jahat, Yesus menyesatkan? Nah, mungkin mereka tuh nggak kenal Yesus secara pribadi. Mereka juga dapat bisikan atau dipengaruhi orang lain sehingga menganggap Yesus orang jahat. Karena pengaruh orang lain. Mereka nggak kenal Yesus secara pribadi. Jadi, apapun penilaian Anda kepadamu, jangan diambil hati. Oke, jangan diambil hati. Perhatikan sekali lagi, jangan diambil hati. Kenapa bisa demikian? Sepanjang hidupmu, dimanapun, Indonesia, luar negeri, dimanapun Anda hidup, pasti akan muncul dua kelompok orang yang berusaha membelamu dan yang berusaha menyingkirkan engkau. Kalau engkau ambil hati, hidupmu tidak akan tenang karena enggak habis-habisnya. Ini sudah terjadi. Lain kali akan ada kelompok lain lagi yang hanya dua kemungkinan membela Anda. Nah, kalau membela Anda sih senang. Semua orang juga suka dibela. Tapi yang akan menyingkirkan Anda, kasus ini selesai. Ada orang lain yang akan menyingkirkan Anda. Karena itu, kalau Anda benar di mata Tuhan, jalani saja. Tapi kalau Anda memang nggak benar, Anda harus koreksi. Kenapa saya disingkirkan? Salah saya apa? Nah, ada koreksi. Nah, kalau Anda sudah koreksi benar di mata Tuhan, mereka memang dipakai roh pemecah untuk menyingkirkan Anda di dalam gereja Tuhan. Sama seperti Yesus disingkirkan. Emang Yesus berdosa? Enggak. Tapi ada yang menyingkirkan dia. Menyingkirkan Yesus. Karena itu jangan diambil hati. Oke? Anda akan capek sendiri. Apakah Anda tahu kelompok pembisik yang berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus itu ada sponsor atau provokator yang bermain di belakang mereka? Anda tahu nggak? Artinya, rakyat yang mengatakan Yesus menyesatkan, Yesus bukan orang baik. Ada provokator di baliknya.
Nah, provokator ini yang tidak suka kepada Yesus, yang mau singkirkan Yesus. Maka dipakailah pembisik-pembisik ini. Yesus itu begini bla 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 dan sebagainya. Siapa dia, Anda tahu? Yang tidak suka sama Yesus. Nah, karena mereka mungkin mau menyerang Yesus tidak bisa. Lalu mereka memakai pembisik-pembisik ini. Nah, pembisik-pembisik inilah yang diperalat untuk menggalang kekuatan supaya pendukungnya makin banyak. Mereka adalah para imam dan orang Farisi. Oke? Imam dan Farisi. Jadi mereka, imam dan Farisi ini yang menggerakkan pembisik-pembisik itu. Apakah dikasih duit? Apakah dipengaruhi supaya menjelekkan nama Yesus? Supaya tidak lagi orang mengikut Yesus? Bisa berbagai macam cara. Nah, kita lihat dulu. Pembisik ini adalah orang-orangnya Farisi dan imam-imam. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Yohanes pasal 7 ayat 32. Kalau tadi Yohanes 7 ayat 12 muncul pembisik-pembisik. Nah, Yohanes pasal 7 ayat 322, pembisik-pembisik di belakang itu pekerjaan dari para imam dan ahli. Orang Farisi. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Jadi mereka tuh sudah pasang orangnya. Oh, kalian nanti pengaruhi, bisik-bisik. Oh, Yesus begini, bla bla bla. Oh, Yesus itu bukan orang baik lah. Nah, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Berarti penjaga bait Allah juga sudah mulai dipengaruhi. Oh, kalau ini datang tangkap karena dia bukan orang baik. Dia menyesatkan. Macam-macam tuduhan-tuduhan negatif diarahkan ke Yesus. Mereka menggalang kekuatan untuk menyingkirkan Yesus. Dengan kata lain, supaya Yesus tidak mengajar lagi di bait Allah. Yesus keluar dari bait Allah. Karena bait Allah itu milik kami. Ya. Karena itu, sama juga. Kalau kalau Anda mau singkirkan seseorang, berarti Anda menganggap gereja itu milik Anda. Bapak, Ibu, saya saja nggak berani katakan gereja ini milik saya. Gereja itu milik Tuhan. Karena itu ketika kita mau menyingkirkan seseorang, berarti gereja itu milik Anda, bukan milik Tuhan lagi. Kalau gereja masih milik Tuhan, maka Anda nggak boleh singkirkan orang dengan alasan apapun. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah kita lihat lebih jauh. Apakah para pembisik itu tahu bahwa mereka itu hanya dimanfaatkan oleh para imam dan orang Farisi untuk menggalang kekuatan menyingkirkan Yesus? Kira-kira tahu nggak? Menurut saya, bisa tahu, bisa tidak tahu. Karena kalau pembisik itu tahu, berarti mereka sudah dipengaruhi oleh para imam dan para orang Farisi. Sudah dicuci otaknya, oh itu Yesus orang jahat, jangan dengarkan. Ya? Nah misal, oh Yesus melanggar hari Sabat, sedangkan kita orang Yahudi harus tetap pegang hari Sabat loh. Yesus ajarkan harus, Sabat nggak penting, maka Yesus langgar hari Sabat. Dicuci otaknya. Yesus menyesatkan. Ya? Nah, hanya kemungkinan kedua adalah mereka tidak tahu. Ini yang repot. Belum tentu mereka tahu, mereka hanya diperalat saja. Sama seperti para pendemo nasi bungkus. Mereka tuh hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu kepentingan mereka. Coba lihat nih, rakyat Indonesia. Demo demi demi sebungkus nasi Padang, dan mungkin ada sedikit uang transportasi 50.000 atau 100.000. Mereka demo, lalu demo anarkis, kerusuhan, bahkan negara Indonesia pecah, Jakarta pecah, rakyat pecah. Kenapa? Karena mereka itu diperalat. Mereka sadar nggak mereka diperalat? Seharusnya sadar. Nasi bungkusan dan uang transportasi, seharusnya sadar. Tapi karena ada kepentingan, gua kepingin dapat nasi bungkus, gua kepingin dapatkan uang transportasi, gua ikut demo, dibayar. Nah demikian pula, pembisik-pembisik ini akan mempengaruhi banyak orang. Nah apakah orang-orang yang dipengaruhi dan akhirnya pro ke dia, mereka sadar nggak bahwa mereka itu sedang dikumpulkan, sedang dirangkul ke pihak mereka untuk menyingkirkan gembala Anda, untuk menyingkirkan pengurus gereja lain, untuk menyingkirkan jemaat tertentu? Mereka sadar? Nggak, belum tentu mereka sadar. Karena itu, memang pekerjaan roh pemecah itu jangkau sangat-sangat lihai. Lalu, sekarang kita lihat lebih jauh. Apakah para imam dan orang Farisi tahu bahwa di balik semua itu ada pembisik-pembisik yang sesungguhnya yang sedang melakukan grand design untuk menyingkirkan Yesus dari muka bumi? Saya katakan belum tentu tahu.
Jadi para imam dan ahli Taurat, mereka juga dipakai oleh pembisik yang sesungguhnya. Belum tentu mereka tahu. Mereka hanya berangkat dari ketidaksenangan kepada Yesus. Kenapa mereka tidak senang pada Yesus? Masalah begini, Yesus makin populer. Pengajaran Yesus itu makin banyak diikuti orang. Sehingga orang yang ikut Yesus makin banyak. Nah, sedangkan mereka mulai sepi job. Panggilan sudah mulai berkurang. Karena banyak yang sudah mengikuti Yesus. Ada tanda heran mujizat, pengajaran Yesus luar biasa. Sehingga imam-imam sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang Farisi yang ahli dalam kitab suci mulai ditinggalkan. Sehingga mereka iri, mereka dengki, ingin menyingkirkan Yesus. Dan ketika mereka mau menyingkirkan Yesus, sebenarnya mereka sedang diperalat oleh setan. Karena setan memang ingin menyingkirkan Yesus. Lalu siapakah pembisik yang sesungguhnya? Oke, pembisik yang sesungguhnya siapa? Oke, coba lihat ayat ini. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ternyata pembisik yang sesungguhnya adalah si setan. Oke, si setan. Makanya jemaat harus belajar pintar sedikit. Jika ada yang membisikkan sesuatu kepada Anda tentang jati diri seseorang, ingat, Anda pun akan dibisikkan ketika Anda punya kekurangan. Jangan dengarkan. Kalau ada orang yang mengajak Anda pro ke dia untuk menyingkirkan orang lain, jangan. Karena itu tubuh Tuhan loh. Jemaat adalah tubuh Tuhan. Ketika engkau berusaha menyingkirkan orang lain, engkau sudah memotong tangan Tuhan, memotong kaki Tuhan. Waktu Saulus melakukan penganiayaan kepada orang Kristen, penganiayaan orang Kristen, di pertengahan jalan menuju ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan sinar terang dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya Saulus itu adalah jemaat, bukan Tuhan. Kenapa Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Karena jemaat adalah tubuh Tuhan. Maka ketika kita tidak suka sama jemaat lain, kita nggak suka sama tubuh Tuhan yang lain. Kita mau singkirkan seseorang, kita menyingkirkan tubuh Tuhan. Artinya Anda sedang amputasi tubuh Tuhan. Mungkin tangan Tuhan Anda potong, jari Tuhan Anda potong, Anda buang keluar dari komunitas kita. Hati-hati, yang Anda hadapi itu Tuhan. Oke? Yang Anda hadapi itu Tuhan. Hati-hati. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan. Bisik-bisik dan komat kafir. Itu adalah pekerjaan paranormal, dukun-dukun yang sedang meminta bantuan roh jahat atau iblis. Bisik-bisik. Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang masih hidup? Perhatikan kata berbisik-bisik dan komat kamit. Karena itu, berbisik-bisik dan komat kamit itu mestinya pekerjaan dukun yang melakukan mantra-mantra dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya adalah, Anda suka bisik sini, bisik sana, apakah Anda mau jadi dukun Kristen? Bisik nih, cap, bisik sini, cap. Lalu Anda mengumpulkan massa. Apakah Anda mau jadi dukun Kristen? Nah, atau Anda mau diperalat iblis? Karena iblis itu memecah belah. Nah, ketika Anda membisikkan sini sana, menceritakan sini sana, Anda itu sedang diperalat oleh setan. Jadi, saya sebagai gembala, saya ingin katakan, ketika ada yang melaporkan ke saya, si Anu begini. Oke, satu kalimat saya ulang. Tapi kalau dia juga melaporkan, si A dilaporkan, si B dilaporkan, saya jadi takut sama orang nih. Karena apa? Saya juga manusia nggak sempurna. Suatu hari saya ada kelemahan, dia akan laporkan ke orang lain. Jadi orang yang sering melaporkan ke saya tentang kejelekan jemaat, saya takut. Kenapa? Suatu hari saya ada kekurangan kelemahan dia temukan, lalu dia akan sebarkan, mengerikan orang demikian. Maka jangan dekat-dekat sama pembisik. Jangan dekat-dekat sama orang yang suka menjelekkan orang lain. Karena suatu hari Anda akan dijelekkan. Kita lihat, tukang bisik-bisik diperalat oleh orang Farisi dan imam-imam. Tukang bisik diperalat oleh mereka. Lalu, orang-orang Farisi dan para imam diperalat oleh siapa? Diperalat oleh iblis yang ingin singkirkan Tuhan Yesus.
Nah, dari sini kemudian kita lihat iblis. Inilah roh pemecah yang berusaha memecah belah kesatuan jemaat atau kesatuan gereja. Agar gereja hilang damai sejahtera. Coba kalau gereja rantam terus, masih ada damai sejahtera nggak? Kalau Anda konflik dengan jemaat yang lain, konflik sama pendeta, konflik sama pengurus, masih ada damai sejahtera nggak? Masih enak nggak Anda ke gereja, ketemu sama ini, ketemu sama orang yang Anda tidak suka, tidak ada damai sejahtera. Ujung-ujungnya Pak, Anda hilang dari gereja. Jadi jemaat yang hilang dari gereja karena ada konflik. Kalau tidak ada konflik, berarti tidak ada jemaat yang akan keluar. Dan yang ketiga, jemaat mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Akan saya lanjutkan sebagai sesi yang ketiga minggu depan. Karena itu ikuti terus sampai topik ini selesai. Supaya kita tahu roh pemecah bekerja di dalam gereja. Lalu bagaimana kita mengantisipasi, memutuskan rantai pekerjaan roh pemecah. Agar kita bisa rangkul kembali. Kita saling mengasihi, saling melayani satu dengan lain. Tubuh Tuhan jangan dibuat terpecah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada sesi yang kedua dari topik dunia roh yang berkaitan dengan pekerjaan roh pemecah sudah kami pelajari. Dan masih ada 2 bagian yang akan kami pelajari minggu depan. Supaya kami mengetahui bagaimana sepak terjang dari pekerjaan-pekerjaan roh pemecah ini. Kami tidak ingin gereja kami besar atau kecil dipecah. Kami tidak ingin kepengurusan dipecah. Kami tidak ingin jemaat dipecah. Karena itu roh pemecah harus kami singkapkan sepak terjangnya. Agar seluruh jemaat, seluruh hamba Tuhan, seluruh pengerja waspada. Bagaimana mengenali ciri-ciri pekerjaan dari roh jahat itu. Bisa saja kami, siapapun dipakai oleh iblis melakukan pemecahan. Sama seperti murid-muridmu pernah dipakai oleh setan tanpa mereka sadari. 2 rasul, Petrus, Yudas dipakai setan, mereka tidak sadar. 10 rekan mereka juga tidak sadar. Berarti semua orang punya potensi dipakai iblis untuk mengacaukan gereja, menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Kami tidak ingin kami dipecah oleh si pemecah, maka kami harus bersatu. Dengan cara bersatulah kami menutup kemungkinan-kemungkinan dari si jahat untuk memecah belah kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersatu karena kami satu tubuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu pada minggu depan masih dengan tema yang sama dunia roh dan sesi yang ketiga yang masih kaitan dengan roh pemecah yang bekerja di dalam gereja. Kita akan bahas minggu depan itu jemaat mulai membentuk kelompok-kelompok kecil itu adalah ciri-ciri pekerjaan roh pemecah. Sampai bertemu minggu depan.